Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu semua yang hadir, saya ingin menyapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala hari ini kita diberikan Allah kesempatan untuk bersilaturahim dalam acara rutin kajian kita. Kita masih diberikan kesehatan, diberikan umur, diberikan nikmat yang alhamdulillah sampai hari ini kita semua dan keluarga tentunya ya, mudah-mudahan ada di antara kita yang hari ini hadir ya, semakin diberikan kesehatan, kalaupun sakit keluarganya ataupun anggota keluarganya bisa diberikan kesembuhan ya, kita doakan semuanya. Dan alhamdulillah malam hari ini Bapak Ibu semua, undangan kami yang hadir di malam hari ini, kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran, terima kasih atas keluangan waktunya, atas memberikan kesempatan ya untuk malam hari ini kita melanjutkan kembali kajian kita, yaitu kajian tentang perwakafan yang insya Allah terus kami lakukan selanjutnya. Dan di malam hari ini alhamdulillah ya, hadir di depan kita, di tengah kita ada sahabat kami yang ambasador wakaf nasional, yaitu Ibu Nur Aini Oktavia ya. Beliau juga merupakan pejuang ya ataupun pensiar wakaf ya, yang sangat luar biasa sekali ya, sudah banyak sekali membawa para wakif ya untuk melakukan ikrar wakaf ya, baik ikrar wakaf yang dilakukan di Kampung Mafiro ya, ataupun di lembaga-lembaga wakaf yang lain ya. Alhamdulillah malam hari ini bersama dengan sahabat beliau ya, sudah hadir belum Pak Afif? Siapa namanya? Sudah. Mbak Wardah. Oh ya, Ibu Wardah ya, Ibu Wardah. Saudara Wardah juga alhamdulillah sudah hadir di malam hari ini. Insya Allah akan memberikan penguatan buat kita ya terkait wakaf. Mudah-mudahan kita semua yang hadir malam hari ini bisa mengambil manfaat ya. Untuk apa? Untuk bukan untuk siapa-siapa tentunya ya, bahwa wakaf itu adalah kebutuhan kita semua, kebutuhan kita bersama. Untuk itu mari bersama-sama kita awali sama-sama dengan membaca umur kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan dengan dibacakan suratul Fatihah cara kita malam hari ini berjalan lancar dan kita semua mendapatkan manfaat, mendapatkan faedah dalam sharing kita di malam hari ini. Untuk itu kepada Ibu Nur Aini Oktavia kami persilakan untuk memberikan materi tentang perwakafan malam hari ini. Temanya adalah berwakaf sekeluarga bersama di surga insya Allah. Fadhal. Baik, jazakallah khairan kasir Pak Ustadz Zulhamdi M. Saad LC. Baik, saya sapa dulu nih. Saya menyapanya teman-teman ya, Bapak ya. Teman-teman di surga insya Allah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh di-unmute ya. Saya ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. 32 rasa 3 orang ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min alhamdulillahirabbil alamin. Ya, Allahumma sholli ala Muhammad. Tidak ada ungkapan yang terlalu rasa syukur kita ya, Bapak dan Ibu, teman-teman sekalian. Ya, di 2 tahun terakhir ini suasana yang luar biasa, tapi tentunya banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil di tengah-tengah situasi pandemi yang masih berlangsung pada saat ini ya. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan dan kita doakan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sekarang sedang sakit ya atau sedang recovery dan kesulitan, kesusahan dilimpahkan kesehatannya kembali dan dilancarkan segala urusan ya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman sekalian, izinkan saya nih ya malam ini
sebagai sahabat Quantum Wakaf, mungkin kalau yang sudah kemarin-kemarin sering ya untuk mengikuti syiar Quantum Wakaf, sudah beberapa kali mungkin bertemu dengan saya karena kami rolling. Ya, kami di sini ada sahabat-sahabat wakaf yang berusaha untuk selalu bersyiar. Ya, namanya bersyiar itu hanya mengajak. Ya, hanya mengajak, menyeru saja gitu. Saya sekarang bicara di 30 kepada 36 orang, alhamdulillah sudah bertambah. Tapi menurut saya malam hari ini 36 orang ini akan bisa menjadi 1000. Kalau apa? Kalau teman-teman ikut menyampaikan apa yang nanti ada hikmah, ibroh yang bisa diambil pada malam hari ini. Ya, saya yakin bukan cuma saya dan teman-teman sahabat Quantum Wakaf yang bisa menghimpun namanya ya, tapi teman-teman di sini juga yang hadir juga mengajak ya untuk bersama-sama. Esensinya kan kalau kebaikan itu kalau kita bersyiar, orangnya yang kita ajak syiar tidak mau, maka kebaikannya kebaikan syiar ya teman-teman ya. Tapi kalau misalkan orang yang kita ajak kebaikan itu mau, maka kita kurangi itu pahala wakafnya juga untuk kita, Masya Allah ya. Jadi luar biasa lah. Ya, jadi malam hari ini saya hanya sekedar sharing karena bersama tim dengan Pak Ustadz Zulhamdi juga, alhamdulillah. Saya sapa dulu nih teman-teman, ada 30 orang, semuanya sehat ya. Boleh saling menyapa, yang saling, saya yakin di 36 orang ini ada yang saling mengundang dan saling mengenal, boleh menyapa dulu ya di chat biar kita nggak ngantuk nih, soalnya udah jam-jam jam-jam ngantuk, boleh saling menyapa dulu nih, karena mungkin dari beberapa slide saya akan meringkas sedikit ya, karena nanti di akhir sesi ini ada testimoni dari salah satu wakil kami, sahabat Quantum Wakaf, yang akan memberikan penguatan kembali ya. Boleh nih saling menyapa di chat ya, boleh. Oke. Oh, Masya Allah, Purwokerto hadir, saya orang Kebumen, Pak Suparmin. Ya, alhamdulillah Purwokerto hadir ya. Yang Puerto Rico ada ya, yang Singapura Singaparna ada ya, Masya Allah dimanapun. Jadi hikmahnya pandemi ini bahwa kita bisa belajar dimanapun ya dan kapanpun ya. Baik, kita mulai saja teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa sih? Baik Pak, nanti kita guyupan ke Kebumen ya Pak ya. Oke teman-teman, saya mulai saja. Ya, kenapa sih temanya berwakaf sekeluarga bersama di surga? Ya, tentunya teman-teman kalau mau menuju ke suatu tempat destinasi liburan yang indah-indah, maunya bareng-bareng nggak sama keluarga? Pastinya dong ya. Mau kemana nih liburan atau setiap weekend mau pergi kemana? Pasti mau ngajak teman-teman gitu. Dan teman-teman apalagi, yang ini keluarga apalagi nih, harus semuanya dibawa gitu. Apalagi destinasi ujung kita itu kemana teman-teman? Ke surganya Allah. Pasti semuanya dibawa. Apa yang ada yang ketinggalan nanti? Oh ya, cara saya di masing menjadi hero, menjadi pahlawan buat keluarga kita. Buat apa? Dikasih wasilah untuk kita punya rumah di surga sama-sama. Ya, apa sih pentingnya ngobrolin wakaf? Kenapa harus sekarang? Saya melihat ini rata-rata masih di bawah 30 tahun begitu. Alhamdulillah. Materinya merasa materinya belum di-share. Ya, di-share lagi. Belum share. Ya. Udah, Pak? Belum kelihatan. Tadi saya stop tadi. Belum kelihatan. Oke, sebentar ya teman-teman ya. Ini sudah? Belum. Sudah, Pak? Oh, belum. Oke. Saya coba share screen kembali ya. Iya, Mbak Isma. 24. Selalu berasa 24 ya, Mbak. Insya Allah. Oke, saya coba share screen kembali ya, teman-teman ya. Sudah ya? Ya, silakan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Apa sih pentingnya ngobrolin wakaf ya? Saya masih muda.
data yang di slide. Kalau yang masih merasa muda itu rasanya masing-masing. Saya masih muda, kenapa ngobrolin wakaf? Setahu saya kalau wakaf itu nanti aja deh gitu. Itu kan suatu hal yang suatu hal yang sunnah, yang wajib-wajib aja zakat dan sebagainya masih perlu terus diingatkan. Nah, kenapa wakaf? Ya, kenapa wakaf terus selalu disiarkan nih sama sahabatku antum wakaf? Kan tanggungannya masih banyak. Nah, keluarga di sini bukan cuma anak-anak, tapi kita kan punya orang tua, ya, masih punya orang tua yang harus dirawat, gitu ya, apalagi anak-anak, atau apalagi kita juga memiliki tanggungan yang lainnya, gitu ya. Kenapa sih harus berwakaf? Apa pentingnya berwakaf? Ya, buat saya dan keluarga. Wakaf itu sunnah, betul ya tadi saya bilang, ya. Karena wakaf itu sunnah, makanya kan masyarakat itu seperti bukan menyepelekan ya, menanti-nantikan, nanti aja deh gitu ya, mempending gitu ya. Wakaf itu kan nggak wajib. Wakaf itu harus punya harta yang banyak ya. Belum sanggup ya, karena di benak kita biasanya orang yang masih awam, wakaf itu adalah sesuatu yang harus besar nilainya. Memang betul, tapi nah nanti ya malam hari ini kita akan bahas nih ya gimana caranya bisa berwakaf, dan atau belum tahu nih caranya kayak gimana untuk berwakaf. Apakah harus uang, apakah harus sebagainya ya. Jadi atau sama sekali belum kepikiran buat berwakaf, sampai teman-teman yang ada di sini tuh diundang sama pengundangnya ya. Dan ini bukan suatu yang kebetulan menurut saya, teman-teman hadir di tengah-tengah sahabat kuantum wakaf, bahwa dari mungkin puluhan yang saya undang, atau bahkan mungkin ada yang mengundang ratusan, hanya 1-2 orang yang hadir pada malam hari ini. Bersyukur ya teman-teman ya. Ini bukan suatu kebetulan, mungkin ada sesuatu hal yang akan tersampaikan pada malam hari ini, dan Allah. Berapa sih sebenarnya? Mungkin boleh di mute ya teman-teman. Berapa sih umur umat Rasulullah? Ya, itu sudah Rasulullah aja tuh udah bisa mengira estimasi manusia umatku itu 60 sampai 70 tahun. Kita dulu teman-teman untuk kita sampai ke sana. Ya, siapa tahu habis ini, siapa tahu besok pagi, 2 hari lagi atau 3 hari lagi, kita nggak ada yang pernah tahu. Ini hanya rata-rata 60-70 tahun. Oke. Kematian nggak lihat umur. Tadi ada yang ngaku umur 24 ya, belum tentu yang lebih muda belakangan ya, belum tentu yang lebih tua duluan. Belum tentu yang tetap yang sakit. Tapi kullu nafsin za'iqatul. Ini populer banget ya. Populer banget ya. Momen 2 tahun ini sebenarnya banyak mengingatkan kita untuk mengingat kematian. Ya teman-teman jangan heran ya kalau misalkan setengah jam ke depan kita akan ngomong kematian. Karena kenapa? Ya memang wakaf itu argo pahalanya jalan ketika kita sudah wafat. Gitu. Makanya harus mengingat mati. Ini saya selalu tertarik pada ayat ya, Quran surat Al-Munafikun ayat 10. Ternyata keinginan terbesar orang yang telah wafat, telah meninggal itu adalah bisa berwakaf. Bukan haji, bukan sholat, gitu, bukan zakat itu. Lalu dia berkata, ya Tuhanku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi. Wa asodaqoh. Aku mau berwakaf, aku mau bersedekah. Ya, kenapa sedekah itu di situ dimaksud adalah wakaf. Nanti kita bahas teman-teman. Ya, keistimewaan wakaf dibanding sedekah biasa. Ya, dan aku akan termasuk orang-orang yang dalam surat Al-Munafikun ayat 10 ini bahwa berkorelasi teman-teman, relate antara orang yang benar sedekah wakaf dengan orang-orang yang soleh. Tergantung nih teman-teman nanti di barisan nanti ini dia mau masuk ke dalam barisan yang mana. Orang yang berpuasa, orang yang berzakat, orang yang berjihad, terserah ya. Sesuai dengan apa yang diamalkan ketika kita di dunia ini. Oke, menceritakan tentang hadis yang di sini ya, bahwa
kebiasaan Utsman itu ketika berhenti dalam setiap makam itu selalu menangis sampai janggutnya itu basah gitu. Padahal dia tahu sesungguhnya kubur itu tempat yang sangat mengerikan. Bukan tempat, disebutnya adalah persinggahan, ya. Padahal Utsman tahu Rasulullah itu ketika Rasulullah cerita tentang surga dan neraka tahu serapnya. Tapi ternyata Utsman takut lagi persinggahan ini, makam ini tidak terawat dengan baik, gitu ya. Jika selamat persinggahan ini, ya selamat dari keburukannya, maka setelahnya lebih mudah. Dan apabila seorang tidak selamat dari keburukannya, maka setelahnya itu lebih berat. Ya Allah, gitu ya. Persinggahan ini kita nggak tahu ya mau selamat atau tidak. Ya pastinya persinggahan ini jika terlewati dengan baik, insya Allah kesananya akan baik. Oke, ini adalah hadis yang sangat populer. Kita sering dengar teman-teman ya, saat nafas terputus, pahala mengalir terus. Ya, ini adalah orang-orang yang paling beruntung, teman-teman. Nafas nggak ada, tapi pahalanya tetap sedikit, teman-teman ya. Kita perdalam lagi. Rasulullah SAW sabda, jika seorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara. Merah tuh, sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, atau doa anak yang soleh. Dalam dulu di sini. Saya suka bahas di sini kenapa? Karena kita nggak boleh kepedean ya teman-teman dengan apa yang kita punya, dengan anak yang kita miliki, dan ilmu yang kita punya, atau dengan sedekah yang sudah kita jalani. Kenapa? Doa anak yang soleh. Seorang keimanan itu tidak bisa diwariskan, teman-teman. Kita tidak tahu sepeninggal kita, anak-anak kita masih tetap soleh atau tidak. Nggak ada yang jaminannya. Ya, kalau yang sudah dianugerahi anak. Kalau yang belum, hisabnya akan lebih ringan dibanding anak yang sudah punya anak. Tapi itu, jangan berbesar hati dulu kalau kita punya anak, tapi kita nggak bisa menjaga anak itu soleh. Ya, teman-teman. Bisa nggak anaknya lebih dahulu meninggal? Bisa saja. Maka dia tidak bisa lagi untuk mendoakan orang tuanya. Kemudian ilmu yang dimanfaatkan. Semoga walaupun satu ayat pada malam hari ini yang tersampaikan kepada teman-teman bisa menjadikan ilmu yang nantinya akan disampaikan lagi. Karena syaratnya ini adalah ilmu ini disampaikan kembali, teman-teman. Kalau ilmu itu berhenti cuma sampai teman-teman, maka jariah saya tidak berjalan. Tapi kalau ilmu ini teman-teman sampaikan kepada orang lain, walaupun satu ayat, maka jariah saya dan teman-teman pun berjalan. Dan mudah-mudahan akan menjadi tabungan kita nanti di akhirat. Oke, yang teratas, sedekah jariah. Ini menarik, teman-teman. Ya, karena seyogyanya seorang penyiar wakaf pun harusnya menjadi seorang pelaku wakaf. Ya, alhamdulillah teman-teman, saya dan beberapa teman-teman sahabat Quantum Wakaf di Zoom pada malam hari ini kami sudah berwakaf, alhamdulillah ya. Sedekah jariah apa sih bedanya, Vi? Gitu ya. Apa sih sedekah biasa sama sedekah jariah, Mbak Vi? Ini saya kutip dari beberapa ustadz yang pernah saya dengar, saya juga hanya menyampaikan. Jadi sedekah biasa ada sedekah jariah ya. Sedekah biasa ahsanu amalan. Amal-amal yang baik, yang ahsan ya, yang hasan. Senyum, silaturahim, memberi makanan gitu. Itu adalah sedekah-sedekah yang baik. Artinya sedekah itu dapat pahala, tapi hanya berhenti ketika kita selesai mengerjakan. Sudah, that's it, terputus gitu aja. Tapi kalau sedekah jariah, terus-menerus tidak terputus aja pahalanya, teman-teman. Nah, ini menarik. Kalau teman-teman suka berinvestasi, suka menabung, ya, pasti maunya investasi dunia itu yang berkembang, yang menguntungkan, yang interestnya besar, yang return-nya bagus. Kenapa sih teman-teman nggak mencoba berpikir untuk berinvestasi akhirat yang juga cerdas? Kenapa? Kalau satu kebaikan dapatnya 1 atau 10 kebaikan, kenapa nggak kita pilih sedekah jariah yang berlipat-lipat bahkan nggak akan berhenti pahalanya? Nah, itu keistimewaan dari sedekah jariah, teman-teman. Oke, siapa yang yakin di sini? Lebih berat timbangan amalnya atau dosanya? Kalau saya tidak yakin, pasti saya lebih banyak timbangan dosanya. Karena ketidakyakinan saya itu
Makanya saya memilih, kira-kira saya mau punya ibadah andalan apa nih buat dipersembahkan dan buat ngetuk pintu surganya Allah, ya. Amal jariah berupa wakaf sangat dibutuhkan ketika seorang sudah meninggal dunia. Jadi nanti ya teman-teman ya, tetap mengalir gitu. Oke, baik. Dengan berwakaf sekeluarga, insya Allah bisa kembali berkumpul di surganya kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Bayangkan ada orang tua, mertua, pasangan, anak, bahkan cucu mungkin yang belum terlahir, semuanya akan kita bawa ke dalam surga. Ya, bagaimana caranya? Oke, saya skip aja ya teman-teman ya. Nah, apa itu wakaf? Kalau tadi 20 menit atau 30 menit di depan saya mencoba untuk menerangkan gitu ya. Apa sih itu apa sih esensi dari wakaf? Kenapa harus wakaf? Ya, kenapa tidak sedekah biasa? Gitu. Karena tadi amal jariah ya, terus-menerus tidak terputus. Wakaf adalah menyerahkan sebagian harta. Kenapa sebagian? Ya ini ada kisahnya bahwa ketika sahabat Rasulullah itu ingin supaya hisab di kuburnya itu cepat, ya cepat masuk surga, maka dia harus menyedekahkan, mewakafkan sebagian hartanya. Kata sahabat, semuanya ya Rasulullah jangan, separuhnya Rasulullah jangan, sepertiga aja. Gitu. Kenapa? Karena kita punya anak, istri, pasangan yang ditinggalkan, ya. Waris itu wajib. Nah, Bapak-bapak udah punya warisan berapa? Wajib loh Pak ya. Dalam surat Al-Baqarah 240 masih harus disiapkan. Itu nanti dibuka lagi, kenapa ada hukum faraid, kenapa ada warisan, itu gunanya. Oke, untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu. Jadi boleh untuk selamanya atau jangka waktu tertentu. Kenapa jangka waktu tertentu? Misalkan mau wakaf mobil. Mobil kan ada rusaknya ya teman-teman ya. Jadi mungkin ya ini contoh saja seperti itu. Nanti kita bahas lagi. Sesuai dengan kepentingannya guna untuk kepentingan keperluan ibadah atau kemaslahatan umum sesuai syariah. Wakaf merupakan penyerahan harta untuk Allah. Teman-teman, ya, kita kasih hadiah atau kasih sesuatu ke anak kita, ke keluarga kita aja, bagaimana rasanya? Padahal ini harta yang kita miliki itu dari Allah, tapi untuk Allah yang dimanfaatkan untuk kepentingan umat. Ya, saya nggak bisa mengungkapkan bagaimana rasanya ketika saya berwakaf bersama keluarga ataupun teman-teman yang sudah berwakaf, ya itu luar biasa teman-teman ya. Hartanya untuk Allah dan manfaatnya untuk kepentingan umat. Ada beberapa rukun wakaf, muwakif atau wakif ya. Pada malam hari ini ada salah satu sahabat ya, sahabat dunia akhirat saya nih ya, Mbak Wardatul Jannah, beliau juga ustazah ya, Wardatul Jannah MIKOM yang sudah alhamdulillah sudah berwakaf untuk keluarga, untuk kedua orang tua ya. Kemudian wakaf adalah harta yang diwakafkan. Jadi harus ada objek wakafnya teman-teman ya. Mauquf alaih, penerima manfaat dari harta yang diwakafkan. Ikrar wakaf, zigot ya. Jadi pernyataan wakaf dengan lisan atau tulisan syarat yang dapat difahami. Nazir wakaf adalah lembaga pengelola harta wakaf. Nah, nazir ini pasti ada syaratnya teman-teman. Saya yakin nih teman-teman yang terundang pada malam hari ini pun mungkin jika ada yang memiliki lembaga yang mengelola wakaf, boleh nanti berdiskusi dengan saya Pak Zulhamdi atau dengan yang mengundang, bagaimana jika lembaganya diarahkan untuk di nazir wakaf. Ini menarik banget. Ya, kita kan lagi mengumpulkan dana abadi umat. Nah, saya yakin nih teman-teman yang terundang pasti ada yang bekerja ataupun beraktivitas di pengelolaan harta wakaf. Ini bisa kita diskusikan nanti. Itu boleh sekali bahwa lembaganya ditunjuk sebagai nazir wakaf dari program ini. Ya teman-teman ya, jangan khawatir. Wakaf ya Rasulullah pun itu menyontohkan apapun yang dilakukan Rasulullah, apapun yang diucapkan oleh Rasulullah, apapun yang didiamkan Rasulullah dan diberi tiba ya sahabat-sahabat diikuti, itu disebut sunnah ya, termasuk wakaf ini. Rasulullah menyontohkan dengan apa? Rasulullah mendirikan
membeli tanah dari anak yatim untuk mendirikan Masjid Nabawi. Begitu juga dengan Masjid Quba, ya, yang ketika kita sholat di Masjid Quba, itu pahalanya sama dengan pahala umroh, Masya Allah ya. Ya, masih ada nggak sampai sekarang? Pasti masih ada teman-teman yang sudah pernah ke sana, kalau umroh atau haji, pasti akan sholat dan singgah di sini. Ya, saya doakan yang belum, insya Allah akan ke sana segera ya. Amin, amin ya robbal alamin. Diikuti oleh para sahabat, ada wakaf kebun kurmanya Umar bin Khattab, ada wakaf sumur raumah di Madinahnya Utsman ya, Masya Allah, mereka mengikuti jejak Rasul, dan wakaf yang lain. Yang terbanyak itu adalah Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu adalah yang paling kaya pada saat itu. Sampai kata Rasulullah yang tadi saya ceritakan, dia adalah paling terakhir dihisap. Karena apa? Hartanya banyak. Jadi hati-hati teman-teman, kalau banyak harta, jangan-jangan teman-teman atau saya itu belakangan ya masuk surganya karena kebanyakan dihisap. Cara untuk cepat-cepat masuk surga, wakafkan ya. Wakaf Khilafah Umayyah ini adalah salah satu wakaf juga yang Khilafah Umayyah, dia mendirikan rumah sakit khusus buat doa untuk sakit-sakit berat, ya, ustaz, perawatan penjagaan dan gratis. Nah, kalau sekarang mana ada dompet duafa, itu ada rumah sakit duafa, dan masih banyak lagi rumah sakit wakaf. Oke, wakaf Raja Abdul Aziz, ya ini juga terkenal ya bahwa pengelolaan hotelnya ini Zam-Zam ya, Tower Zam-Zam ini untuk pengelolaan operasional dari Masjidil Haram. Kemudian ada Habib Abdurrahman Habsyi Asa Aceh ya, beliau ini warisan Habib Bukak Asy kepada masyarakat Aceh ini telah berharga lebih dari 200 juta rial atau setara 5,2 triliun wakaf. Nah, beliau ini memberikan saku kepada para jamaah Aceh yang akan berhaji, itu mendapatkan uang 1.200 rial atau setara dengan 4 juta per jamaah. Masya Allah ya, enaknya jadi orang kaya ya teman-temannya, bagi-bagi terus. Pahalanya banyak banget ya. Siapa yang mau kaya di sini? Ya, jangan takut kaya teman-teman. Kita umat muslim wajib kaya. Niatnya untuk apa? Banyak sedekah. Ya. Apakah? Nah, sekarang pertanyaannya, kalau kita sudah tahu esensi dari wakaf, kemudian Rasulullah sudah mencontohkan, sahabat pun begitu, sampai detik ini masih berdiri, pertanyaannya adalah, apakah teman-teman mau mendapatkan kemuliaan dari Allah dan meneladani Rasulullah SAW dan para sahabat dengan berwakaf? Pilihannya cuma satu sih, mau atau tidak. Boleh dong tulis di kolom chat ya teman-teman ya. Yang mau, boleh tulis mau. Karena apa? Setiap yang didoakan itu akan menjadi kenyataan. Insya Allah majelis ilmu ini dinaungi para malaikat ya, dan akan mengaminkan. Mau aja dulu gitu ya. Saya juga gini, Vi mau rumah nggak? Mau aja dulu, duitnya nggak tahu dari mana. Vi mau mobil mau aja dulu. Vi mau haji nggak? Mau aja dulu. Nanti mau dulu. Gitu ya. Nanti kalau udah mau, Allah kasih jalan. Ya, insya Allah. Ya, insya Allah pasti akan kasih jalan. Berapa harta titipan Allah yang pantas diwakafkan kembali untuk Allah? Ini semua harta titipan ya. Semua harta titipan. Ujung rambut sampai ujung kaki, hitung. Nafas kita. Itu baru diri kita, teman-teman. Bukan harta yang zohir ya. Berapa harta titipan yang pantas diwakafkan? Oke. Nah, pertanyaannya lebih susah lagi nih teman-teman ya. Pertanyaan lebih susah lagi. Nggak susah sih sebenarnya, cuma jawab aja. Kalau ada ya teman-teman ya. Di rekening atau deposito, teman-teman 500 juta. Ngebayangin aja dulu. Ya, kalau saya sih belum punya rekening atau deposito 500 juta. Mau nggak kalau semuanya diwakafkan untuk bangun masjid? Ayo, siapa yang di sini punya, nggak saya minta kok. Siapa yang di sini punya rekening atau deposito 500 juta, mau nggak semuanya diwakafin buat bangun masjid? Kalau saya ya punya 500 juta, Mbak Nurlita mau? Alhamdulillah, Masya Allah. Ya, luar biasa ya, punya 500 juta terus semuanya mau diwakafin untuk masjid. Kalau saya masih mikir, Mbak Nurlita, kan saya masih punya anak sekolah ya, terus saya masih punya bisnis ya gitu ya. Tapi Masya Allah Mbak Nurlita. Mbak Nurlita, saya doain mudah-mudahan suatu hari nanti bisa berwakaf masjid 500 juta. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Amin. Doanya Bu. Teman-teman, amin. Teman-teman, kenapa sih mesti 500 juta? Pak, Bu, kakak, adik, rumah aja
1 M itu cuma 70 meter. Bener nggak sih? Ya, 1 miliar itu rumah di Jakarta loh ya. Mohon maaf. Itu cuma 70-80 meter persegi. 500 juta ini hanya sebuah musola kecil. Kalau kita bisa berusaha dan gigih untuk mendapatkan rumah yang harganya miliaran, masa untuk bangun rumah Allah cuma 500 juta aja? Kalau saya mau, ya saya mau wakaf 500 juta, bahkan lebih, bahkan 1 miliar. Teman-teman sahabat Quantum Wakaf punya habit baru, teman-teman, yaitu berwakaf sebanyak-banyaknya, miliaran rupiah. Wakaf 1 juta, 2 juta itu biasa, 20 juta itu biasa, tapi kalau wakaf 500 juta, 1 miliar, 2 miliar, Masya Allah. Mungkin nanti Pak Zul bisa cerita berapa yang sudah kita himpun selama 1 tahun ini ya, kurang lebih ya Pak Zul ya, wakaf. Kalau mau berwakaf 500 juta, nah ini aku banget nih, ini saya banget nih ya. Kalau mau berwakaf 500 juta dan uangnya belum ada ya, kalau mau wakaf, mau aja dulu, tapi belum ada uangnya. Berarti harus nabung ya teman-teman ya. Iya betul, nabung dulu. Sama seperti mau haji. Nabung dulu nih, berapa kali. Mau umroh nih, berapa kali gitu ya. Dulu saya umroh bareng Mbak Wardah nih. Sekarang Alhamdulillah masih bersahabat ya. Kemudian kayak kita mau nabung sekolah anak-anak juga gitu, kuliah kita nabung dulu nih. Cicil, angsur tiap bulan. Oke, kalau katakan let's say kita berwakaf 500 juta, berarti kita butuh berapa bulan, teman-teman? Ayo, butuh 500 bulan. Tahu nggak sih, 500 bulan itu berapa tahun? 41 tahun, teman-teman. Halo, apa kabar? Kalau saya yang ini usia 43 tahun, kemudian saya menabung, menyetor 1 juta, berarti di usia saya 84 sekian, baru terkumpul 500 juta. Afi, kamu pede banget ya umurnya sampai 84 ya. Teman-teman pede nggak umurnya sampai 41 tahun lagi? Boleh kalau yang pede Mbak gitu. Kan Rasulullah udah rata-rata usia kita tuh cuma 60 sampai 70 tahun. Kalau yang lebih yaitu karunia ya. Asal manfaat usianya panjang. Amin ya rabbal alamin. Nah, bila nggak yakin. Oke, saya nggak yakin nih bisa nyetor sampai 41. Pensiun aja kita sampai berapa? 55, 60 ya. Iya benar, bonus ya. Panjang umur, manfaat, sehat. Nah, jangan sakit-sakitan ya, itu nanti jadi masalah lagi. Agar terkumpul uang wakaf sebesar 500 juta. Maka caranya, jadi tadi ada 2 ya teman-teman ya. Dengan kita menyetor 1 juta selama 500 bulan hingga terkumpul 500 juta. Dan yang kedua nih, Afi mau kasih tahu ya, ada cara yang sahabat Quantum Wakaf itu syiarkan selama ini. Ya, ini kita bisa berwakaf 500 juta dengan melalui program Alicia. Ya. Gimana sih caranya? Ya, teman-teman cukup nyetorkan 1 juta. Ini kita ini ya analogikan 1 juta, maka teman-teman bisa langsung memilih nazir wakaf ya yang ada di layar. Tapi kalau teman-teman punya lembaga wakaf, boleh ke lembaganya teman-teman. Nanti kita bantu untuk mengurus ikrar wakafnya para wakif. Itu boleh banget ya. Teman-teman lagi menghimpun dana abadi umat, kita bantu untuk menghimpun para wakif. Itu boleh ya. Jadi ketika kita menyetor pertama bulan 1 juta, maka ini sudah terbentuk janji wakaf wasiat. Nah, janji wakaf wasiat. Salah satu nazir kita adalah Kampung Maghfirah yang ada di Parung. Ya. Oke, ini Ikadi, ini salah satu wakif kita, Bapak Hengki Datuk ya. Beliau juga hadir tengah-tengah kita, Masya Allah, sekeluarga. Nah, biasanya disaksikan sama keluarga ya. Berwakaf untuk pendidikan dan dakwah ya di Kampung Maghfirah. Ini ada di Parung, kami juga sudah bersinergi, sudah berapa miliar ya yang sudah terkumpul, ini berdiri di atas 3 miliar. Nah, ini ada IKADI untuk sumur, air bersih dan gerakan 1000 masjid. Jadi IKADI ini, Ikatan Dai Indonesia ini menyiapkan 1000 masjid di pelosok. Jadi jangan sampai nih teman-teman, kita mau wakaf masjid, tapi ternyata di sana nggak ada jamaahnya. Tapi di sana ternyata masjidnya nggak makmur. Jangan sampai. Nah, IKADI ini membantu memilihkan tempat, para dai dikirim ke sana, juga
Insya Allah pahala jariah Bapak dan Ibu teman-teman tetap selalu berjalan ya. Oke, balik lagi ke program Alicia, wakaf Alicia, bulan pertama 1 juta, bulan kedua 1 juta, bulan ketiga pun juga 1 juta. Bapak Ibu, tidak ada yang tahu usia ya. Bulan keempat meninggal dunia. Ya, selesai semua amanahnya. Tapi apa? Di wasiat yang tadi, wasiat wakaf, beliau sudah menitipkan 500 jutanya untuk berwakaf. Maka dana wakaf uang tunai sebesar 500 juta diterima oleh nazir wakaf dan dikelola sesuai wasiat wakafnya. Masya Allah. Ya. Oke, bisa dibangunkan masjid, ya, rumah ibadah, ayat dan sebagainya. Apa sih keistimewaan berwakaf melalui kuantum wakaf, teman-teman? Ya, pasti dong ya. Ini menurut saya, karena saya sebagai seorang pelaku wakaf dan penyiar wakaf, saya merasakan suatu hal yang pas saya disiarkan nih, ada program ini, saya langsung, ini yang saya cari. Ya, ini yang saya cari. Karena di 2021 itu, kan banyak sekali ya, tahun-tahun sebelumnya itu, saudara, kerabat, teman-teman saya itu banyak yang wafat, teman-teman. Ya, ada nggak rasa takut? Bukan takut matinya, tapi takut kita nggak punya, saya nggak punya bekal. Sahabat-sahabat saya yang seumuran saya tuh sudah banyak yang wafat. Terus saya bilang, saya punya apa ya? Buat saya tuh punya sesuatu gitu, saya persembahkan buat jadi amalan terbaik. Ternyata pas program wakaf ini, kuantum wakaf, saya bilang di awal 2021 itu saya bilang saya mau berwakaf 1 miliar. Udah ada belum uangnya? Belum. Ya, karena saya pikir sedekah, alhamdulillah sudah menjadi habit kami sekeluarga, tapi wakaf saya belum punya, gitu, apalagi wakaf yang besar. Ternyata program ini sangat-sangat membantu banget dan saya alhamdulillah sekeluarga sudah mengajak kakak dan adik saya untuk berwakaf. Ringan, mudah, dan optimal. Kenapa disebut ringan? Ini bisa dicicil, teman-teman. Dimulai dari Rp10.000 per hari. Coba dilihat kantong, jaket, celana, rok, dompet, ya selipan-selipan, ada nggak 10.000? Itu bahkan lebih kecil dari uang jajan anak saya. 10.000 buat beli cilok doang, teman-teman ya. Kasarnya seperti itu. Dimulai dari 10.000 per hari sudah bisa mengoptimalkan besaran dari wakaf yang kita mau. Gitu ya. Nanti bisa dikonsultasikan sama teman-teman yang mengundang bagaimana sih bisa jadi dana tabarunya itu menjadi ratusan juta bahkan miliaran rupiah ya dicicil. Oke, tenang dan tawakal. Teman-teman jujur ya, ketika kita sudah melakukan hal yang dalam tanda kutip baik gitu ya, yang mungkin saya sholatnya pasti nggak sempurna ya, amalan yang lain apalagi dosa setiap hari dikumpulin gitu ya. Tapi ketika saya punya amalan wakaf ini yang saya pikir, bismillah ya Allah saya punya wakaf, hati saya tenang. Saya punya amal jariah ya, yang saya siapkan dari sekarang. Bahkan kalau kita berani menambah mobil, berani menambah rumah, berani menambah logam mulia, maka habit kita tambah, berani menambah wakaf miliaran rupiah, bangun masjid di mana-mana. Gitu ya teman-teman ya. Ta'awun dan berjamaah. Sesama peserta menghimpun dana tabaru, ya, dana kebajikan tolong menolong. Jadi wakaf itu ya kita di RT RW lah gitu, ada 100 kepala keluarga. Setiap bulan dikumpulkan dana tabarunya 50.000. Kata Pak RW, Pak Bu, siapa yang duluan sakit? Siapa yang ada yang sakit, ya kan? Kemudian ada yang meninggal. Ini 5 jutanya kita serahkan ya, gitu. Jadi walaupun menyetor 50.000, tapi 5 juta yang terkumpul buat orang yang terkena musibah. Nah, begitulah cara kerja dana tabaru konsepnya ya. Jadi dana tolong menolong melalui mekanismenya, melalui asuransi syariah. Pahalanya, nah ini yang luar biasa teman-teman. Pada saat teman-teman nanti syiar wakaf, ya, pada saat teman-teman nanti syiar wakaf, maka pahalanya bisa diniatkan untuk sekeluarga, bisa juga untuk orang tua, ya, baik itu yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, ya. Saya sudah yatim dari muda ya, dari kecil teman-teman gitu. Jadi
wakaf ini luar biasa. Ya, kalau teman-teman punya orang tua yang masih ada dan hampir setiap minggu berkirim kabar ya, berkirim hadiah, berkirim makanan, lalu kalau kita udah pisah dunia, mau ngirim apa? Mau ngirim apa teman-teman? Doa. Emang kita setiap saat doain orang tua? Belum tentu. Tapi kalau kita meniatkan wakaf kita buat orang tua, setiap detik teman-teman, hadiah buat orang tua kita itu mengalir. Masya Allah. Ada di sini yang sudah nggak ada orang tua, ya itu boleh nanti ini mengalir pahalanya luar biasa ya. Rumah 1 miliar biasa teman-teman kita kasih orang tua. Mobil mewah itu biasa kita kasih orang tua. Tapi pahala wakaf yang nggak berhenti itu baru hadiah yang luar biasa teman-teman. Oke, amanah dan berkah. Insya Allah ini kan dikelola oleh Nazir Wakaf yang terpercaya ya. Program wakafnya bermanfaat buat umat. Sumur dan sebagainya. Itu mengalir abadi. Pasti nanti ada lembaga-lembaga wakaf yang disesuaikan ya, ada syarat-syaratnya dan ketentuannya. Ya, pasti kita insya Allah mengalirkannya ke tempat-tempat yang amanah. Oke, cinta dan tanggung jawab. Jadi selain wakaf, program Alisya ini juga memberikan dana waris teman-teman. Ya, tadi saya sudah sampaikan sedikit, dalam surat Al-Baqarah 240 disebutkan bahwa setiap kepala keluarga wajib meninggalkan nafkah selama 1 tahun lamanya. Jadi ternyata nafkah itu bukan pada saat kita hidup saja. Tapi pada saat kita meninggal, kita tidak boleh meninggalkan anak-anak kita, istri kita dalam keadaan yang fakir. Baik itu fakir harta maupun fakir ilmu. Fakir harta, apalagi gitu ya, pendidikan dan sebagainya. Aghnia, bukan kaya, tapi tinggalkanlah mereka dengan keadaan yang berkecukupan. Masya Allah. Ya, ibu-ibu kalau ditinggalin warisan, tenang nggak ibu-ibu? Tenang. Ya, saya bilang perempuan itu kalau ditinggal meninggal suami, pilihannya cuma 2. Menikah lagi biar ATM-nya hidup lagi atau bekerja keras. Pilihannya cuma 2 Bapak Ibu. Tapi kalau ada peninggalan suami, kita fokus untuk ngurus anak-anak. Ya, pasti insya Allah. Ya. Oke, jadi ini juga menyiapkan untuk ahli waris yang ditinggalkan. Ya, ini sejalan dengan hadis Sa'ad bin Abi Waqqas tadi ya. Oke. Ini sudah 10 menit lagi, Mbak Wardah, sabar ya, gitu. Mbak Wardah ini juga jadi luar biasa teman-teman ya. Bagaimana cara berwakaf melalui kuantum wakaf? Gampang sekali. Nama-namanya siapa saja. Siapa yang mau teman-teman ajak untuk ke surga? Mobil yuk, 1 kendaraan yuk, gitu. Siapa yang mau tetanggaan di sana? Gitu ya. Insya Allah kita sama-sama ya. Hitung nikmat Allah ya. Keluarga, kesehatan, rumah, pekerjaan, kendaraan, kebun, properti, dan ini semuanya nanti kita tinggalkan di dunia teman-teman. Sekarang kita nikmati ya. Suatu hari nanti kita lepaskan semuanya dan berpindah ke pemilikan semuanya. Itu semuanya berapa miliar? 1% boleh nggak? Tapi kok kebangetan banget ya teman ya. Kebangetan banget kalau sampai cuma 1% teman-teman untuk mewakafkan harta yang dipunya. Ya. Hitung rupiah berapa yang pantas untuk diwakafkan kepada Allah setiap bulannya. Mau berapa? Ya. Kalau ada yang usia 35 ada? Ya, kemarin saya punya wakif usia 35 tahun, itu dia bikin wakaf khusus buat wasiat wakaf itu iurannya cuma nggak sampai 20.000 per hari teman-teman. Nggak sampai 20.000 per hari. Ya, nggak sampai 20.000 per hari, tapi dia bisa mewasiatkan sebesar 500 juta. Jadi 1 masjid, 1 musola. Bagaimana caranya nanti hubungi teman-teman yang mengundang. Hitung lagi apakah angka tadi benar-benar sudah ikhlas, diniatkan kembali wakafnya untuk Allah. Jadi ada yang menarik ya, kata di Kampung Mafir, bahwa ini selalu saya ceritakan ya ke saudara, ke teman gitu. Kalau kita nabung, kita setor di bank, kita punya tabungan, pasti kita ngeliatin saldonya terus lewat m-banking ya teman-teman ya. Berapa sih saldonya? Saldonya berapa sih? Pengennya nambah terus, investasi, segala macam. Ini berkembang nggak gitu. Tapi ternyata ketika kita sedekah, apalagi berwakaf, sesungguhnya kita menitipkan harta kita itu pada Allah. Amal bank aja kita percaya, itu bakal berkembang investasi kita, uang kita. Apalagi ini kita titipin sama Allah, yang pada suatu hari nanti Allah akan bukain punya. Bukan dibungain lagi, teman-teman. Dilipat gandakan. Jadi sesungguhnya keluarkan itu akan dikembalikan dan dikembangkan secara luar biasa. Tunggu nanti ya dibuka itu. Saya nggak tahu tabungan saya sudah berapa, tapi yang pasti
ketika saya tahu program ini, saya langsung giroh ya, berambisi gitu ya. Saya mau punya berapa miliar. Karena saya pikir nikmat Allah itu sudah sangat banyak teman-teman ya. Dan maut saja bisa datang. Bayangin teman-teman, dalam satu hadis, itu malaikat maut mendatangi kita 70 kali dalam sehari. Jadi ketika 1 jam kita Zoom ini, sudah 3 kali malaikat maut itu lihat wajah kita. Sadar nggak? Nggak sadar pasti. Tapi kalau lihat hadis itu, Masya Allah. Berarti mereka siap-siap nih. Gitu ya, siap-siap. Yang tadi sudah meniatkan buat berwakaf, mau berwakaf, segerakan ya teman-teman. Supaya menjadi amalan. Oke. Ini saja mungkin sharing saya. Jangan kemana-mana. Masya Allah ada 43 orang yang tetap stay. Saya minta waktu 15 menit lagi teman-teman. Ya 10-15 menit untuk sama-sama mendengarkan. Ya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Yang niat tadi mau ya mengharap ridho Allah dan meneladani Rasulullah, para sahabat. Yuk sama-sama kita ikut berwakaf melalui apa? Quantum wakaf. Kalau belum punya ratusan juta, tapi minimal uang yang teman-teman punya setiap hari bisa disedekahkan melalui jariah dan melalui quantum wakaf. Nggak lama-lama lagi, Mbak Wardah boleh bersuara ya. Saya serahkan kepada Mbak Wardah. Mbak Wardah adalah salah satu wakif kami, sahabat wakaf, yang alhamdulillah sudah mulai untuk berwakaf ya. Saya mau dengar ceritanya Mbak Wardah, alasannya kenapa mau menyegerakan wakaf, kemudian diperuntukkan untuk siapa, ya pokoknya cerita aja. Silakan ya Mbak Wardah ya. Tafadhol. Oh, Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sebetulnya Mbak Hafiz, slide-nya ditutup dulu. bukan Di close. bukan saya yang hebat karena sudah berwakaf, tapi sebetulnya adalah karena ajakan Mbak Afi yang hebat, yang bikin saya tuh kayak ngerasa kesentil ya. Mbak Afi punya program wakaf. Terus saya diajak sama Mbak Afi, Mbak Wardah yuk kita coba berwakaf gitu. Saya langsung ngerasa, wah kok ada kesempatan buat berbuat baik. Saya pikir itu adalah sesuatu yang istimewa yang Allah takdirkan untuk saya. Maka saya bilang, wah ini salah satu momen yang luar biasa, kenapa harus saya abaikan seperti itu. Jadi sebetulnya lagi-lagi yang pertama ya ucap saya bisa ketemu Mbak Afi, dan syukur saya karena Mbak Afi sudah mengajak saya untuk berbuat baik gitu. Jadi insya Allah apapun yang saya lakukan pasti Mbak Afi dapat juga bagian pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Saya mau kasih testimoni aja. Kenapa sih saya merasa harus berwakaf? Dalam Islam kita sangat mengenal banyak sekali istilah, ada infak, sodakoh, dan wakaf gitu ya. Kalau tanggung jawab, kemudian sodakoh ada kepada orang, namun biasanya itu dalam bentuk kecil ya. Tapi tidak permanen, maksudnya dalam bentuknya tidak permanen. Nah, kenapa sih memilih juga sisi wakaf itu harta yang sifat permanen, dan biasanya wakaf itu dibutuhkan ya kasih pembatannya gitu, kayak misalnya kita wakaf atau mewakaf untuk diberikan kepada lembaga pendidikan, uang untuk dan kayak membangun masjid gitu. Dan yang Maaf, suaranya Mbak gitu. Wardah, Udah balik lagi, iya. lagi. Silakan. Iya, bukan. Iya. Ya, silakan lanjut Mbak Wardah. Oke. Silakan lanjut Mbak, tadi terputus. Oke, jadi maksud saya bukan saja kita dapat manfaat
secara agama ya gitu. Tapi juga kita betul-betul wakaf itu sesuatu yang juga dilindungi oleh undang-undang gitu. Jadi kita betul-betul merasa nyaman, bukan saja kita dapat pahala, bukan saja kita dapat kebaikan, tapi juga kita merasa nyaman apa yang sudah kita berikan itu diatur dan dilindungi oleh undang-undang gitu. Jangan juga kita abaikan bahwasanya kan Indonesia mengatur soal wakaf itu sendiri kan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, kemudian pelaksanaannya dilengkapi dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2006 gitu. Jadi ketika kita menjadi wakif, kita nggak perlu khawatir apa yang sudah kita wakafkan ini nanti berhenti nggak, tetap maukuf atau tidak manfaatnya tidak lagi bisa dirasakan, tidak gitu. Kita nggak khawatir gitu. Atau terbengkalai nggak nih apa yang udah kita wakafkan? Enggak, karena kenapa? Karena kita dilindungi oleh Undang-Undang Negara Republik Indonesia juga gitu. Nah kemudian saya berpikir kenapa sih kita harus berwakaf sekeluarga? Ya karena itu gitu kan, bukankah firman Allah jelas dinyatakan dalam Al-Quran, ku anfusakum wa ahlikum naro, ya kan? Ya memang harus menjaga diri kita dan keluarga kita. Jadi yang memang pertama kali dijaga dari api neraka adalah diri kita dan keluarga kita. Dan mudah-mudahan saja dari serangkaian apa yang kita kerjakan karena Allah, mudah-mudahan ada amalan yang memang diterima oleh Allah dan menjadi asbab turunnya rahmat Allah untuk kami sekeluarga. Seperti itu Mbak Afi. Halo? Baik Mbak Wardah, terima kasih banyak atas testimoninya nih Mbak Wardah nih. Insya Allah sih ini ya, teman yang benar-benar saling mengingatkan ya. Jadi barang siapa menunjukkan jalan kebaikan ya, insya Allah kita juga akan mendapatkan pahala kebaikan itu sendiri ya teman-teman. Jadi jangan khawatir. Nah, berbicara tentang undang-undang, saya mungkin bisa kembali menguatkan kuantum wakaf ini, program ini ada nggak sih ya hukumnya kayak gitu. Ini mungkin menjadi pertanyaan. Oke teman-teman, nanti bisa dilihat bahwa fatwa MUI tentang wakaf dari asuransi dan investasi syariah itu tertuang dalam Undang-Undang Fatwa MUI itu nomor 106 ya tahun 2016. Jadi diperbolehkan dan halal teman-teman. Ya tidak perlu khawatir. Kenapa program ini ada? Karena memang kita semua masyarakat Indonesia, terutama yang muslim ya, karena ini wakaf ini buat kita. Itu adalah merupakan apa ya, amalan-amalan yang memang perlu disemarakkan gitu sebagai sunnah yang juga punya payung hukum gitu. Semua muslim wajib sebenarnya punya wakaf ya, karena tadi esensi yang tadi. Oke teman-teman, sedikit lagi Pak Zul saya izin share beberapa gambar mungkin yang teman-teman melihat siapa aja dari sahabat kuantum wakaf ini ya berwakaf ya. Oke, ini ya. Alhamdulillah teman-teman, ini tadi ya, selain sebagai seorang penyiar wakaf, saya juga harus bisa menguatkan hati untuk bisa berwakaf ya. Berwakaf ini kebetulan ini ada saya ya, kemudian anak saya sebagai dia mengamanahkan nanti untuk mengamanahkan warisan saya, sebagian warisan saya itu untuk wakaf. Dia nanti yang akan menjalankan amanah, yaitu gunanya ikrar wakaf sebagai ahli waris. Itu ada anak saya, kemudian kakak saya yang baju merah, dan adik saya. Kakak saya dan adik saya awalnya itu saya sedikit cerita, saya ajak hanya untuk menjadi saksi. Tapi alhamdulillah hidayah Allah, saya yakin hati lembut gitu ya, maka mereka jadi saksi, pulang di saksi, mereka berdua langsung juga mau wakaf. Ya, rasanya teman-temannya wakaf yang pahalanya untuk orang tua itu, Masya Allah ya,
saya bilang 500 juta ini kecil ya. Berapa sih iurannya gitu ya? Ini murah teman-teman. Bisa berwakaf 500 juta ini itu hanya ya itu tadi, hanya saya udah setahun lebih ya, udah setahun lebih memulai itu hanya sekitar 18.000 per hari ya untuk dan alhamdulillah saya punya habit dengan teman-teman Kuantum Wakaf bahwa kita tidak berwakaf di satu tempat. Kita punya banyak wakaf. Ada maaf Pak Haji Kasman ya. Teman-teman ngiri nggak sih gitu ya? Kalau saya ngiri sama teman-teman yang kerjanya keras, ya, ibadahnya kuat, sedekahnya banyak, itu saya ngiri, gitu ya. Mereka bisa, kenapa saya enggak, gitu ya. Ngiri orang lihat orang berbuat baik, gitu ya. Jangan sampai nih program ini sebagus ini sudah ada, kita sedang sehat, kita ada rezeki, tapi kita tidak memulai sekarang, gitu ya. Misalnya tadi kata orang yang sudah meninggal itu, Pak Sodik, ya jadi saya mau berwakaf, saya mau sedekah gitu. Jangan sampai jadi Ibu dokter Ratna Kumala, dia berwakaf buat keluarganya juga 1 miliar. Ya jadi wakaf di sini itu bukan cuma puluhan juta teman-teman, miliaran. Jadi kita harus nyerahin 1 miliar gitu Mbak Afi? Enggak. Caranya hubungi teman yang mengundang ya. Masya Allah, tabarakallah. Ini para sahabat wakaf, ada yang dari luar kota. Nah, di ujung kiri itu kakak saya yang baju merah pun berikrar bersama saya, alhamdulillah mengikuti jejak adiknya, alhamdulillah senang ya bisa ngeboyong semua keluarga punya kafling ya di surga gitu ya. Nih teman-teman. Selanjutnya disebut pihak kedua atau nazir. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan keikhlasan, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun untuk menjadi amal jariah saya dan anak-anak saya. Saya skip ya teman-teman ya. Jadi memang rasanya saya nggak bisa membendung keharuan ya. Apa? Kita menyerahkan harta kita itu untuk Allah, dan itu tidak kecil, sangat besar. Mungkin kita melihatnya sangat besar, tapi mudah-mudahan bisa menjadi bantuan ya, pemberat amalan timbangan kita. Ini ada penyerahan wakaf untuk dakwah dan pendidikan. Jadi orang ini wafat ya. Tahun lalu orang ini wafat, usia 39 tahun, meninggalkan wasiat kalau tidak salah warisannya 500 juta ya Pak Zul ya. Kemudian karena dia belum berkeluarga, 400 jutanya dia serahkan ke orang tua. Nah ini yang tadi saya bilang teman-teman, jangan berbesar hati dulu yang punya anak mendoakan. Ini buktinya anaknya duluan meninggal dibanding orang tuanya. Makanya 100 juta langsung diwakafkan oleh diamanahkan sama keluarga untuk ini. Ini Bapak Faldi, ini salah satu sahabat Kuantum Wakaf kita juga, ya, Masya Allah. Kemudian saya sedih kalau ingat ikrar wakaf teman-teman. Pak Hengki ya, tadi Datuk beserta keluarga, pasti rasanya juga Masya Allah luar biasa. Pak Edi Sujoko, jangan sampai nih teman-teman, kita melihat teman-teman kita sudah berwakaf banyak dan kita sudah mendapatkan ilmu dan hikmah pada malam hari ini. Mudah-mudahan saya doakan semuanya dimampukan, disehatkan ya, untuk bisa segera berwakaf. Di dunia ini kata Imam Hasan Al-Basri itu cuma 3. Kemarin yang nggak bisa kita ulang ya. Kemudian hari ini kesempatan untuk beramal jariah, dan besok belum tentu kita menemuinya teman-teman ya. Belum tentu teman-teman kita ketemu sama besok ya. Jadi kalau yang sekarang diniatkan mau berwakaf, saya sangat ya itu ya, rasanya beda teman-teman kalau teman-teman sudah punya wakaf. Ya, itu yang di bawah renungan nikmat Allah teman-teman, yang kadang-kadang kita nggak ngelihat, yang kadang-kadang kita suka mengabaikan. Keadaan-keadaan di mana Allah selalu ngangkat kita dari sesuatu yang kesulitan banget, kadang-kadang kita nggak ingat gitu ya. Padahal itu nikmat Allah. Bukan cuma makanan, bukan cuma harta. Nikmat yang kita syukuri gimana? Cuma di permukaan aja, alhamdulillah, sedekah sekedarnya ya.
Kenapa nggak berwakaf 1 miliar? Kenapa nggak berwakaf 2 miliar? Kenapa masih mikir-mikir gitu ya? Nah itu harta yang wakafkan cuma seujung puncaknya aja teman-teman. Ya. Tapi kalau untuk hobi, untuk kesenangan dunia, untuk tas branded, mobil, rumah, kita berani mengeluarkan tiap bulan 3 juta, 5 juta, 10 juta. Aduh, saya masih meler, teman-teman. Maaf. Oke, baik teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan jam 9:07. Alhamdulillah, teman-teman, terima kasih banyak. 44 orang sudah bertahan ya sampai satu jam lebih. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan adalah satu ayat yang mengena di hati. Ini acara ini reguler kita lakukan ya Pak Zulhas, setiap bulan nanti kita bergantian ya, kadang Pak Zulhamdi, kadang Ustadz, kadang Mbak Mila dan sebagainya. Kita punya banyak sahabat wakaf dan teman-teman yang hadir di sini pun tentunya bisa menjadi sahabat quantum wakaf seperti kita. Ya, ingat tadi barang siapa yang menunjukkan jalan satu kebaikan maka dia dapat pahalanya. Ya, tanpa berkurang sedikit pun. Itu saja Pak Zul, saya mohon maaf atas segala kekurangan teman-teman. Mudah-mudahan Allah meridhoi setiap langkah kita, menguatkan niat kita, melapangkan semua urusan kita. Ya, insya Allah kita bertemu lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mbak Afi yang sudah sharing di malam hari ini, juga kepada Mbak Wardah ya yang telah memberikan semangatnya, energinya, testimoninya buat kita. Ya, tidak lain tidak bukan kita semua adalah tujuannya untuk mengajak kita bersama menyiapkan bekal terbaik kita. Tidak ada satu orang pun yang tidak butuh tambahan amal, ya. Tidak ada satu orang pun yang tidak butuh yang namanya wakaf. Jadi kalau kita bicara wakaf, ya pandangan yang benar itu adalah bukan wakaf itu sunnah, gitu ya, seperti Mbak Afi bilang, tapi wakaf itu adalah sebuah kebutuhan. Kebutuhan siapa? Kebutuhan kita semua yang jauh dari sempurna, ibadah kita yang jauh dari dari dibanding ya dengan para sahabat ya yang ibadahnya luar biasa, tahajudnya, sholatnya, infaknya dan seterusnya. Ya, kita ini orang-orang yang sangat butuh sesuatu amalan yang akan menambah amal kita pada saat kita nanti dipanggil Allah SWT meninggal dunia, udah nggak ada kesempatan lagi. Maka mudah-mudahan dengan adanya kita siapin wakaf dengan cara yang mudah, ya dengan cara yang ringan, ya, dan nilai manfaatnya juga insya Allah besar untuk umat ya, untuk lembaga-lembaga wakaf yang akan mengelola wakaf kita. Ya, wakaf itu bukan untuk siapa-siapa ya, bukan untuk nazir wakaf, bukan untuk orang lain, bukan untuk umat sebenarnya. Wakaf itu untuk diri kita sendiri. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang Allah berikan taufik ya, berikan hidayah, berikan kesempatan untuk kita mempersiapkan bekal terbaik kita menuju kehidupan kita yang kekal abadi. Perjalanan kita masih panjang ya, setelah kehidupan dunia ya. Selalu saya sampaikan dalam syiar-syiar wakaf saya ya, perjalanan kita panjang nih. Setelah meninggal bukan hanya sampai di situ saja tentunya ya. Ada hari kiamat, ada nanti kita hari kebangkitan, ya kemudian nanti dikumpulkan di padang mahsyar, kemudian setelah itu nanti kita ada yang dapat syafaat dari Rasulullah, kemudian kita akan dihisab, ditimbang amal kita, ya kemudian akan diberikan catatan amal kita, ya akan diberikan catatan amal kita. Nah itu banyak orang yang malu tuh, bahkan nggak mau terima catatan amalnya. Ya laitani lam uta kitabiyah ya, wahai seandainya aku nggak terima catatan amalku, karena kenapa? Malu, semuanya rapotnya merah, semuanya nilainya nggak bagus, ya nggak ada yang dibanggakan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, jadi nggak mau terima catatan amal kebaikannya, karena semuanya adalah dosa, ya. Nah kemudian ditimbang di mizan, ya. Nah kita nggak tahu nih, kita nggak tahu mana yang banyak amal kita atau dosa kita. Tadi telah sampaikan oleh Mbak Afi, maka kita butuh menambah berat timbangan amal kita berupa wakaf. Mudah-mudahan ketika ditimbang amal kita berat, ya kita bisa melewati sirat ya, dan kita bisa sampai kepada surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampainya bukan sendirian ya, sampainya bersama keluarga kita, bersama orang tua kita, bersama anak kita, bersama pasangan kita ya, dan itulah tujuan kita perjalanan panjang ini, agar kita bisa berkumpul bersama keluarga kita di surga kelak. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya, lebih kurang kami mohon maaf ya, dan mudah-mudahan kita masih diberikan umur untuk bisa mengikuti kajian wakaf berikutnya di waktu-waktu yang akan datang. Sekian dari kami, mohon maaf segala kekurangan. Silakan hubungi yang mengundang Bapak Ibu semua jika ingin mendapatkan informasi lebih lanjut tentang bagaimana mempersiapkan program quantum wakaf. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih Pak wabarakatuh. Abdul. Waalaikumsalam Sama-sama, warahmatullahi Dita. wabarakatuh.